Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat. Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Evelyn Hatiko dengan NIM terakhir 17. Saya Ismialina Mufidati dengan NIM terakhir 110. Saya Ayu Dwi Kusuma Dani dengan NIM terakhir 15. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian berjudul Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama, Rekonstruksi Prinsip Kepentingan Terbaik Anak melalui Pancasila dan Islamic Sociological Jurisprudensi Theory. Tidak akan dijelaskan oleh. Oke, langsung saja masuk ke hasil pembahasan yang pertama, yaitu ketidakkonsistenan penerapan prinsip kepentingan terbaik anak. Penerapan prinsip kepentingan terbaik anak dalam perkara hak asuh di peradilan agama masih menunjukkan ketidakkonsistenan akibat sifatnya yang fleksibel dan tidak memiliki parameter baku. Hal ini diperparah oleh dominasi pendekatan normatif tekstual yang cenderung berpegang pada komunikasi hukum Islam tanpa mempertimbangkan secara komprehensif aspek psikologis, sosial, dan kebutuhan aktual anak. Dalam prakteknya, kondisi ini tercermin dalam disparitas putusan. Salah satu contoh nyata dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung nomor 102K AG 2013, di mana pada awalnya hak asuh anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ibu berdasarkan ketentuan normatif. Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung justru memberikan hak asuh kepada ayah dengan pertimbangan bahwa ayah lebih mampu menjamin pendidikan, lingkungan, dan kesejahteraan anak. Di sisi lain, masih banyak putusan lain yang tetap berpegang pada aturan formal dengan memberikan hak asuh kepada ibu tanpa mempertimbangkan kondisi faktual secara mendalam. Bahkan dalam beberapa kasus, meskipun ayah terbukti lebih stabil secara ekonomi dan emosional, hakim tetap mengikuti pendekatan normatif. Sebaliknya, terdapat pula putusan yang memberikan hak asuh kepada ayah dengan mempertimbangkan kedekatan psikologis anak dan stabilitas lingkungan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa prinsip kepentingan terbaik anak belum diterapkan secara konsisten dan masih sangat bergantung pada subjektif hakim. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu rekonstruksi melalui Islamic Sociological Jurisprudence. Diperlukan rekonstruksi pendekatan melalui perspektif Islamic Sociological Jurisprudence yang memandang hukum Islam sebagai sistem yang dinamis dan kontekstual. Pendekatan ini menekankan bahwa penerapan hukum harus berorientasi pada kemaslahatan dengan mengintegrasikan prinsip kepentingan terbaik anak ke dalam maqasid syariah, khususnya pada hifz an-nasl. Dalam konteks nyata, telah mulai terlihat adanya pergeseran pendekatan dalam beberapa putusan pengadilan, terutama di tingkat banding dan kasasi, di mana hakim tidak hanya berpegang pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis anak, kondisi lingkungan sosial, serta keterlibatan orang tua dalam pengasuhan sebelum perceraian. Misalnya, dalam perkara sengketa hak asuh di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, hakim memberikan hak asuh kepada ayah karena terbukti ibu memiliki kondisi emosional yang kurang stabil dan tidak optimal dalam menjalankan pengasuhan. Putusan semacam ini mencerminkan penerapan pendekatan yang lebih berpusat pada anak dan sejalan dengan prinsip Islamic Sociological Jurisprudence, yaitu menjadikan hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif dan kemaslahatan. Meskipun demikian, penerapan pendekatan ini masih belum konsisten. Oleh karena itu, diperlukan penguatan paradigma hakim agar mampu mengintegrasikan teks hukum dengan realitas sosial secara seimbang, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan terbaik anak secara menyeluruh. Masuk pada pembahasan ketiga, yaitu integrasi nilai-nilai Pancasila dalam putusan hak asuh anak. Dalam konteks sengketa hak asuh anak, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menghendaki adanya perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai individu yang memiliki martabat. Selain itu, prinsip keadilan sosial menuntut adanya distribusi keadilan yang tidak hanya formal, tetapi juga substantif. Oleh karena itu, integrasi nilai Pancasila
keadilan yang kontekstual. Pembahasan yang keempat yaitu model rekonstruksi prinsip kepentingan terbaik anak. Berdasarkan analisis yang dilakukan, penelitian ini menawarkan model rekonstruksi prinsip kepentingan terbaik anak yang bersifat integratif, yaitu dengan menggabungkan pendekatan logis dan filosofis sebagai model ini. Pada bagian kelima, implikasi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam dapat terus dikembangkan secara konseptual melalui pendekatan sosiologis, tanpa harus meninggalkan nilai-nilai dasarnya. Selain itu, integrasi antara hukum Islam dengan nilai-nilai Pancasila mampu menghadirkan paradigma hukum yang lebih relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi penting bagi para hakim, khususnya di lingkungan pengadilan agama. Hakim diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga lebih aktif menggali aspek sosial dan psikologis dalam setiap perkara hak asuh anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas hakim melalui pendekatan multidisipliner agar keputusan yang dihasilkan lebih komprehensif dan berkeadilan. Lalu masuk pada kesimpulan. Dalam praktiknya, hakim masih dominan menggunakan pendekatan normatif dan tekstual yang berorientasi pada kepastian hukum formal. Akibatnya, pertimbangan hukum yang dihasilkan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif yang berfokus pada kesejahteraan anak. Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya ketidakkonsistenan dalam keputusan hakim. Hal ini disebabkan oleh belum adanya parameter yang jelas dan terstandar dalam menilai kepentingan terbaik bagi anak, sehingga putusan yang dihasilkan dapat berbeda meskipun kasus yang dihadapi memiliki karakteristik yang serupa. Ya, sebenarnya apakah ada yang ditanyakan? Saya nomor 1 nyanggah kelompok yang Menjawab pertanyaan dari Mas Izul Nurdin Setiawan dan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat berperan dalam penyelesaian hak asuh anak dengan cara yang pertama memperkuat prinsip kepentingan terbaik anak, kedua mengarahkan putusan menjadi lebih humanis, adil, dan komprehensif, ketiga mendorong penggeseran dari pendekatan legalistik menuju pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan anak secara holistik. Jadi lebih mementingkan kesejahteraan dan kepentingan anak daripada perdebatan antara hak asuh orang tuanya. Bisa diterima? Apa ada feedback? itu dari sila yang keberapa kan? Ini bisa semua sila ya, karena kesejahteraan sila keberapa, terus adil. Dengan tadi sudah disebutin. Nanti bisa. Pancasila. Bukan hati. Pusat satunya juga bisa. Ketuhanan semua bisa. Melanjutkan jawaban dari pertanyaannya tadi, yang mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan kesejahteraan anak itu pada sila kedua. Lalu memastikan keputusan hak asuh benar-benar adil bagi anak itu sila kelima, dan menunjukkan bahwa putusan juga harus berlandaskan nilai moral dan etika itu pada sila pertama. Oh ya, sila pertama kecuali Mbak Isa. Iya, Oh ya, berlandaskan nilai moral dan etika keagamaan. siap, terima kasih. Karena ada yang mau saya lagi, cukup sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.